Untuk itu kami persilahkan Bapak Eko Adi Setiawan untuk menyampaikan paparan yang pertama. Silakan. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ketua Umum PPPI dan Selamat pagi Pak Eko. Dan beberapa pengurus lain yang tidak saya sebutkan satu. Saya coba share screen dulu ya Pak ya. Apakah ini ada fasilitas? Ya, share screen sebentar. Baik, apakah sudah terlihat? Belum muncul, Pak. Oh, sudah muncul, Pak Eko. Sudah. Sudah muncul. Sudah. Ya, saya mencoba untuk menyampaikan materi tadi yang diminta oleh Bapak Moderator Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus, semoga Pak Agus sehat ya. Saya mencoba untuk menceritakan apa yang saya pahami setelah membaca dokumen dari Pak Litbang ini, Pak Bayu Anggoro, lalu kemudian melihat apa yang telah kami lakukan dan bagaimana pengembangan atau keadaan industri PLTS yang ada di Indonesia khususnya, lalu apa fungsi baterai dalam IKN, lalu kemudian memberikan sedikit apa yang ditambahkan ya agar nanti sistem itu benar-benar mencapai target dan seperti yang kita inginkan, bahwa dia nggak cuma green tapi juga bisa sustainable dan tentunya juga affordable gitu ya. Baik, Bapak-bapak sekalian, di set pertama ini saya terima dari panitia bahwa kita punya impian untuk mendirikan sebuah sistem kelistrikan di daerah yang 75% itulah areanya adalah area hijau. Ya. Lalu kemudian bisa dilihat di sini bahwa sudah dikatakan bahwa hidrogen masuk di situ, photovoltaic panels juga masuk di situ, baterai juga ada di situ. Dan yang terpenting dari slide ini adalah poin nomor 1 ini, strategi 3 kota yaitu IKN, Balikpapan dan Samarinda ikut melebur ya. Artinya 2 kota besar, Balikpapan dan Samarinda, menopang IKN gitu ya. Baik. Nah, di sini juga terlihat di slide nomor 2, saya ambil dari dokumen yang saya terima, bahwa suplai gas juga akan disiapkan. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di sini ada gas alam 80% sampai 2038, lalu ada hidrogen 20% gitu ya. Menunjukkan bahwa ini sebuah impian untuk dapat menciptakan sebuah sistem kelistrikan yang benar-benar green gitu ya. Baik, saya masuk ke slide saya sekarang, Bapak-bapak sekalian. Ya, kalau kita lihat di sini, sebenarnya apa yang telah dibuat di panduan IKN itu berarti sudah cukup mempresentasikan bahwa memang tim perencana sudah cukup memahami adanya perubahan paradigma ya, yaitu dari sistem kelistrikan yang sifatnya centralized ya, sentral kalau di sini ya, gas ternyata ini yang dulu ya, kondisi kemarin ya, yaitu dia sistem kelistrikan itu adalah sentralistik dalam arti bahwa semua pembangkit terinterkoneksi dan ada satu sistem kontrol yang mengendalikan semuanya dan terbagi menjadi 3, yaitu pembangkitan atau Erzeeugung, di sini ada Übertragung, ada transmisi, dan ada Verteilung atau distribusi. Ini adalah satu hal yang bisa kita lihat bahwa listrik mengalir dari
dari pembangkitan yang besar lalu ditransmisikan, lalu di-share ke rumah-rumah atau ke gedung-gedung gitu ya. Tapi hari ini sebenarnya presentasi tahun 2000 ya. Ini hari ini atau saat ini sistem itu telah berubah menjadi tersentral, tapi juga digabung dengan desentralisasinya dan kemudian diintegrasikan. Jadi ada sentral integral. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi ICT, Information Communication Technology, ada IoT, Internet of Things, dan semua sensor, ada otomatisasi, atau ada AI, seperti itu, bahwa sistem kelistrikan itu tidak lagi berfokus pada sebuah sumber pembangkit yang besar-besar, yang biasanya juga energi fosil atau energi nuklir gitu ya di belahan negara bagian lain. Dan tidak harus tergantung dengan sistem transmisi yang panjang-panjang, yang mahal, dan juga rentan, tapi juga sudah ada banyak pembangkit yang memang sudah bisa dimasukkan di dalam jaringan distribusi ini. Ya, seperti apa? Seperti fotovoltaik, seperti wind turbine mungkin skala kecil dan menengah, lalu juga ada mobil listrik ini bisa kita pandang sebagai baterai yang berjalan, lalu ada waste to energy, ada fuel cell dan sebagainya yang mereka masuk ke dalam sistem jaringan distribusi. Ya, lalu disupport juga oleh infrastruktur gas, ya, air dan juga mungkin buat hangat gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi kalau kita di sini ini adalah Jakarta misalkan, Gestan kemarin, yang sekarang hari ini itu mungkin IKN seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat bahwa akan ramai sekali pembangkit listrik dan teknologi storage masuk di jaringan tegangan rendah. Ya. Bisa lihat seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya coba melihat apakah memang harus hidrogen saja atau mungkin fotovoltaik saja. Nah, ini yang menarik sebenarnya karena tentunya kalau kita memimpikan sistem seperti itu, sistem itu akan sangat-sangat mahal. Padahal di dalam SDG ya, yang ditetapkan oleh PBB ya, harus ada istilah affordable, ya, terjangkau, dan juga ada inovasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, Bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian ya, ini ada sebuah tesis yang dikerjakan oleh ya saya dan bimbingan saya di Teknik Sistem Energi. Jadi kalau kita lihat begini ya, kita punya energi angin, kita punya energi matahari dengan teknologinya, kita punya panas bumi, kita punya air, kita punya biomass, kita punya batu bara, kita punya mesin diesel, dan kita punya gas alam. Ya, hidrogen belum saya masukin di sini karena ya saya sudah menggunakan hidrogen dari tahun 2018 pakai fuel cell, tapi saya nggak masukin di sini. Ada 4 kriteria ya, 4 kriteria. Gini, sebagai perencana kita harus juga memahami bahwa ada 4 kriteria, yaitu masalah levelized cost of energy atau levelized cost of electricity, yaitu rupiah per kWh yang ada di tiap-tiap teknologi ini, karena di tiap-tiap teknologi punya rupiah biaya atau cost energi yang berbeda-beda. Ya. Angin berbeda dengan surya, berbeda dengan air. Ya. Lalu yang kedua, kita juga tahu bahwa power density itu watt per meter persegi. Artinya begini, kalau kita membangun sebuah pembangkit, berapa sih power density-nya? Contoh misalkan biomass, untuk mendapatkan daya listrik, dia butuh lahan yang sangat luas. Artinya apa? Power density-nya rendah. Ya. Misalkan kita sebut saja misalkan gas alam, misalkan gitu, dengan PLTG, dia nggak butuh lahan yang luas, tapi daya yang dia bisa besar, berarti power density-nya besar, ya. Tapi harganya mahal, rupiah per kWh-nya. Lalu yang ketiga ada CO2,
ya, dalam ini berhubungan dengan dekarbonisasi, gitu ya. Berapa sih ton CO2 per tahun yang dihasilkan? Dari masing-masing teknologi ini macam-macam. Ya, batu bara pasti berlimpah emisinya dibandingin dengan air, dibandingin dengan fotovoltaik misalkan. Yang keempat, kriteria keempat adalah job creation, yaitu pekerjaan yang timbul ketika sistem ini dibangun atau dikembangkan. Itu beda-beda juga. Kita sudah memahami ya, kalau surya berapa orang per tahun misalkan, kalau kita ngembangkan sekian gigawatt hour misalkan gitu ya. Batu bara berapa. Nah ini kami ranking. Kami berusaha untuk memasukkan 4 variabel ini, lalu kemudian meranking di Indonesia ini rankingnya bagaimana? Dengan memperhatikan 4 kriteria ini. Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini sulit. Infrastruktur, karena di paper internasional hanya sedikit paper yang bisa membahas ini. Ya. Jadi kalau kita meranking semata-mata dari green energy, itu gampang banget gitu ya. Tinggal diurut aja dari air misalkan, lalu fotovoltaik, lalu wind turbine, sampai itu relatif mudah. Tapi kalau dari rupiah per kWh, itu juga gampang. Ya. Mana yang lebih murah lalu diturunkan. Tapi kalau ini 4 variabel ini digabung menjadi satu dengan berbagai macam metode yang digunakan, itu memang suatu pekerjaan yang serius. Ya. Nah, ini laptop saya sebentar Pak. Kenapa ya? Iya. Oke. Jadi kemudian dari 4 kriteria itu, ini ada gambar orang dan sebagainya. Kami membuat angket, lalu kami sebar ke orang-orang yang telah punya pengalaman dengan teknologi pembangkitnya yang usia pengalamannya di atas 20 tahun, rata-rata S3 dan guru besar dari berbagai macam perguruan tinggi. Lalu kami uji validasinya. Ada 6 metode uji untuk meyakinkan sebenarnya dari 4 kriteria ini apa yang prioritas. Jadi kita buat upaya agar bisa mengetahui dari pendapat para pakar ini, ya dari berbagai macam perguruan tinggi di Indonesia, mana yang lebih penting. Ternyata keluar 4. Angket dibuat, lalu kemudian diolah datanya, lalu diuji datanya. Ya. Lalu keluar 4, bahwa yang pertama adalah menyangkut masalah emisi CO2 menjadi perhatian utama, berarti dia bobotnya lebih tinggi. Yang kedua, cost of energinya, yang ketiga lapangan pekerja, dan keempat adalah power density. Ya. Oke. Kenapa ini menjadi penting? Karena jangan sampai kita nanti di IKN bangun PLTS-nya sangat luas, besar gitu ya, tapi energinya sebenarnya tidak besar, misalkan. Kan jadi banyak yang harus ditebang. Tadi Pak Agus mengatakan ada sekian ribu hektar, misalkan. Ya. Nah, dari sini kemudian kami olah lagi dengan metode Topsos dan statistik. Akhirnya keluar sebuah peringkat. Nah, ini adalah ranking ya. Ranking yang akhirnya bisa keluar secara nasional. Jadi kalau di Indonesia ini, kalau kita memperhatikan 4 kriteria ini, maka peringkat pertama adalah air, PLTA. Peringkat kedua itu adalah surya, PLTS. Peringkat ketiga adalah panas bumi. Peringkat keempat adalah angin. Peringkat kelima adalah gas alam. Peringkat keenam batu bara, dan ketujuh diesel. Ya. Ini ranking yang keluar di Indonesia. Jadi kalau kita ingin membangun Indonesia secara umum dengan data di Indonesia, itu kita butuh historical data minimal 5 sampai 10 tahun dari semua besaran ini, ya. Keluar ranking seperti ini. Jadi begini urutan yang prioritas bila kita ingin kembangkan 4 kriteria itu menjadi dasar sehingga keluar peringkat sumber energi ini dan teknologinya tentunya. Nah, bagaimana dengan IKN? Ya. Kursornya jalan. Ya.
Nah, di IKN kalau metode ini mau dipakai, maka peringkat pertama adalah air, ya. Yang kedua surya, yang ketiga gas alam karena tidak ada panas bumi di Kalimantan. Yang keempat, nah ini juga pertanyaan dan tanda seru, batu bara. Apakah masih perlu PLTU batu bara di situ? Ya, atau sebenarnya yang paling benar Kalimantan di mapping semua, lalu kemudian dimasukin 4 kriteria, nanti keluar rankingnya. Ya, jadi semua variabel nggak hanya CO2 tapi juga bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana luas lahan itu personal power density dan rupiah per KWH-nya itu bisa terjangkau. Nah ini yang kami hasilkan ya. Air, PLTS, gas alam, batubara opsional. Ini buat IKN. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira udah masuk belum ya? Kemarin kan yang sudah terlalu hidrogen dengan PLTS ya. Oke, segas saya ngelihat begini Bapak Ibu sekalian. Sorry. Oke. Jadi kalau kita lihat peta ini, IKN ini di sini, maka ini ketutupan layarnya. Gimana supaya nggak ketutupan layar? Oke. Nah, jadi PLTA, setahu saya di IKN tidak ada sumber air di situ, maka PLTA pasti harus akan masuk ke IKN, ya, entah dari mana, entah dari daerah lain, ya, sekitar IKN. Lalu yang kedua, ya, apa tadi PLTS. Nah, PLTS pasti masuk ke dalam sini. Dan tentunya dengan baterai, PLTS bisa masuk dekat sekali dengan beban sehingga akan mengurangi tension atau beban yang ada di transmisi. Ya. Nah, nanti itu saya jelaskan yang merah-merah. Yang keempat, yang ketiga PLTG. PLTG harusnya juga masuk, tapi entah dari mana masuknya, karena saya tidak begitu mendalami daerah Kalimantan Timur. Ya. Nah, yang keempat PLTU. PLTU itu tidak masuk di IKN, artinya PLTU-nya dibangun di IKN, tapi PLTU-nya bisa di luar, bisa aja di Kota Samarinda, tapi listriknya masuk IKN. Ya, oke, nanti saya ceritakan ya. Nah, saudara sekalian, jadi kalau Anda lihat gambar ini, gambar di atas ini, jadi seakan-akan seperti ini ya. Mana ini ya? Oke. Nah, kalau kita lihat, maka di sini di pembangkitan yang besar, ya, seperti PLTA ini datang dari luar IKN, lalu PLTG juga datang dari luar IKN, dan PLTU mungkin datang dari IKN. Yang penting PLTU ini tidak di IKN, gitu ya. Masuk ke jaringan transmisi, lalu kemudian masuk ke jaringan distribusi, baterai ini ada di IKN. Ya, listriknya aja masuk di IKN. Namun di dalam IKN ini tentunya kita akan pasang PLTS. Yaitu ada fuel cell misalkan kalau perlu masuk fuel cell atau microturbine bisa juga gitu. Dan juga masuk baterai di sini. Baterai dengan berbagai macam teknologi, mau lead acid, mau lithium baterai, mau NiMH, nickel metal hydride ya, yang dipakai di beberapa mobil listrik masuk ke sini. Dan beban-bebannya juga udah cukup canggih dalam arti bahwa menggunakan teknologi yang terbaru gitu ya. Lalu kemudian masuk di sini. Maka sebenarnya kalau saya kuningkan di sini, maka sebenarnya akan ramai di dalam IKN itu adalah pembangkit-pembangkit ini, storage yang seperti ini, dan beban-beban yang cukup bervariasi. Nah, nanti saya akan membahas beberapa faktor lain agar dia menjadi berbeda dengan Jakarta, yaitu ya tentunya teknologi informasi ini sudah masuk ke sini, ditopang dengan kecanggihan teknologi untuk bisa membantu mengontrol sistem dan juga sistem pembangkitan dan demand-nya juga. Lalu kemudian yang menarik di sini adalah bahwa kalau bisa listriknya nggak flat, jadi tidak satu harga, tapi listriknya pakai dynamic pricing.
di mana rupiah per kWh itu bisa aja tinggi di saat-saat beban puncak. Ya, menurut saya itu yang perlu untuk diterapkan di IKN. Kenapa perlu? Karena penggunaan energi kalau kita pakai flat tarif, maka sebenarnya di dalam flat tarif itu banyak yang disembunyikan. Yang ya, maksud disembunyikan begini, bahwa kita tidak tahu kapan listrik mahal, kapan listrik murah. Ya, bahkan ini sebenarnya merugikan tingkat masyarakat karena masyarakat yang lemah tetap membayar dengan harga yang sama dengan yang punya ekonomi yang baik, yang bagus. Ya, maka untuk membuat itu menjadi ideal dan merangsang tingkat kompetisi, ya, maka perlu ada dynamic pricing-nya. Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, berikutnya saya agak cepat aja ya. Next mana next? Sebentar, Pak. Nah, ini contoh ya. Ini contoh Jerman. Ini contoh Jerman ya, Bapak Ibu sekalian. Jerman itu tahun ini 2002, ini sebagai contoh, tahun 2022 akan mematikan semua PLTN-nya. Semenjak kejadian Fukushima, Merkel menyuruh untuk menutup 7 PLTN yang ada di Jerman ya. Sehingga sekarang adalah tahun terakhir buat PLTN. Tetapi pertanyaannya, apakah Jerman tidak apakah rakyat Jerman melupakan PLTN atau listrik dari PLTN? Tidak. Ya. PLTN masih dipakai, listrik dari PLTN diambil dari Prancis. Anda lihat ini, diambil dari Czech Republic. Ya. Nih, yang gede nih. Jadi Jerman tidak alergi, asal jangan ada PLTN di rumah dia. Ya gitu ya. Jadi konsep ini saya tiru untuk IKN juga. Ya boleh aja pakai PLTU, tapi PLTU ini tidak ada di IKN, di luar IKN. Jadi kalau kita lihat seperti ini sebenarnya sah-sah saja. Ya, sah-sah saja metode ini atau cara ini digunakan. Kan toh memang sudah ada contohnya juga. Orang Jerman sangat marah kalau orang bangun PLTN lagi. Akan terjadi demo besar-besar dari tahun 73, saya ada nanti kapan-kapan mungkin saya sharing ya, bagaimana proses energi transition di sana. Tetapi sekarang udah nggak mau lagi. Semenjak Merkel menyatakan tutup, udah nggak ada lagi yang mau. Ya, dan itu didukung oleh rakyat penuh, gitu ya. Tetapi apakah mereka menerima listrik dari negara lain? Diterima. Kan gitu. Itu strategi ya, ekspor import yang terjadi di negara besar ya. Jadi dalam IKN tentunya kita juga tidak akan alergi, harapan seperti itu ya. Oke, berapa menit lagi ya? Sebentar. Sore ini ada 10 menit lagi, Pak. Iya, 10 menit lagi ya. Bentar, Pak. Nah, ini Pak Agus saya gini. Bila kita sekarang kalau kita udah punya pembangkit ini dan tersebar di beban, dekat dengan beban. Kenapa? Ya karena untuk mengurangi losses gitu dan mengurangi ketergantungan dari sini. Jadi bila ini banyak pembangkit di sini, maka otomatis ketergantungan dari sini makin lama makin berkurang. Apalagi bila baterai juga banyak di sini, maka PLTU lambat laun bisa kita lupakan. Tapi mungkin untuk tahap awal listrik dari PLTU yang ada di Samarinda atau di kota lain masih dibutuhkan. Tapi secara gradually dia harusnya tidak digunakan lagi. Ya. Nah, bila ini ada banyak pembangkit di sini, maka sebenarnya yang menarik untuk dikembangkan atau didiskusikan model listriknya, model sistem kelistrikannya seperti apa. Nah, makanya ada banyak istilah, ada nanogrid atau jaringan listrik nano, ada juga microgrid, jaringan listrik skala mikro, lalu juga ada virtual power plant, misalkan gitu ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan, ini sebuah contoh, Pak Agus katanya pernah kemari ya. Jadi ini sebuah rumah yang kami bangun di UI, ini mungkin sistem kelistrikan yang paling canggih yang ada di UI di sini. Kenapa? Karena di sini kami sudah menggunakan fuel cell berbahan bakar hidrogen, cuma ada di sini, di UI yang punya itu. Maksud saya, di rumah ini, di sini ada juga PLTS, ya. Di sini juga ada baterai. Dan ini juga masih menerima dari PLN. Jadi bisa Anda lihat rumah ini itu fully independent sebenarnya dan fully automatic. Jadi dia bisa bekerja secara otomatis mengikuti sumber energi yang ada yang paling murah yang ada di
sini. Bila ada matahari berarti itu adalah yang paling murah, maka dia akan bekerja. Bila materinya udah nggak ada atau remang-remang sebagainya, maka fuel cell yang masuk. Fuel cell yang masuk ya tentunya untuk mengisi baterai, baterainya bekerja tidak butuh grid. Kalau baterainya mati baru masuk listrik dari jaringan listrik PLN. Ya. Jadi Anda lihat bahwa sistem ini sudah, ya, tentunya modul rumahnya bisa macam-macam, mau mewah atau super mewah tidak masalah, tapi sistem kelistrikannya ini memang sudah benar-benar cukup canggih ya, bisa dilakukan secara manual maupun secara remote gitu ya. Jadi pembangkitnya ada, kontrolnya ada, ICT-nya ada, IoT-nya ada, lalu kemudian ada juga alat konversinya, yaitu inverter dan DC-DC converter yang kami buat sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberi contoh. Kalau mau lebih dalam lagi, jadi sistem ini, rumah ini itu benar-benar sudah punya beberapa teknologi. Fuel cell, photovoltaic panels, ada baterai juga di sini, ada juga support dari PLN sebagai backup. Jadi PLN di pandangan kami PLN itu adalah hanya sebagai backup saja. Ya, dan juga ada alat konversi energinya di sini. Lalu sistem itu kami kembangkan baru, saya bisa klaim ini adalah cuma ada di dunia di sistem ini. Karena kami mengembangkan sistem jaringan DC, jadi beban-beban yang ada di rumah ini semua terbagi listrik menjadi dua, listrik DC dan listrik AC. DC-nya 230 sampai 300 volt DC, AC-nya juga 230 sampai ya sekitar ya 200 sampai 230 volt AC. Kenapa dibuat begini? Karena DC lebih efisien. Kalau sumber kita adalah dari fuel cell, hidrogen fuel cell, PV, yang memang outputnya adalah DC, maka harusnya beban-beban kita juga memang kenyataannya DC, maka harusnya sistem yang dikembangkan di jaringan rendah nanti di IKN bisa aja pakai DC. Tapi di tegangan yang cukup tinggi, 230 sampai 300 volt DC. Nah, ini sudah saya tulis di sebuah paper di Science Direct tahun 2021 kemarin, untuk memperlihatkan bahwa sistem ini bisa bekerja, dan ini baru dikembangkan di Indonesia. Di negara lain saya rasa belum banyak yang mengembangkan ini ya. Nah, lalu kemudian alat itu kami uji dengan berbagai beban yang ada. Kendaraan listrik, emang yang baru kami uji adalah skuter. Kenapa skuter? Karena baterai kami tidak begitu besar. Bisa aja motor listrik atau mobil listrik. Semua peralatan rumah tangga, lampu, dan sebagainya sudah menggunakan sistem DC. Ini seperti muat di kolom inovasinya di Kompas. Nah, yang kabar terbaru ini saya kasih kabar terbaru termasuk Pak Agus. Sistem ini, alat ini sudah dibeli oleh Hawaii Natural Energy Institute. Jadi bulan November kemarin 2021 kami pergi ke Hawaii untuk memasang alat ini di sebuah pulau, Coconut Island, labnya Hawaii University, dan mereka beli 3 buah dipasang di sistem untuk sistem kelistrikan DC. Jadi udah ada karya Indonesia, izin dipakai di Amerika, bukan sembarangan di Amerika, di pusat riset energi Amerika. Jadi Anda bisa klik itu YouTube-nya bagaimana testimoni dari mereka. Mereka sangat puas sekali karena sistemnya stabil. Nah, ini suatu bukti bahwa inovasi anak Indonesia itu bisa mencapai di level itu juga. Dan ternyata buat apa di sana? Di sana untuk support control system untuk mobil listrik. Mereka bukan mobil listrik, tapi mereka e-boat. Jadi boat electric boat, dan juga untuk mobil ini e-car di sana bisa digunakan di sana ya. Nanti saya share alamat YouTube-nya biar bisa dilihat. Nah, lalu kemudian itu sistem microgrids-nya. IKN bisa menggunakan itu ya. Namun yang menarik bagi saya adalah bagaimana kita mengembangkan sistem pembangkit listrik virtual. Nah, ini masih baru. Ini sebenarnya disertasi saya tahun 2007 di Jerman, atau mungkin 15 tahun yang lalu. Tapi ketika disertasi saya selesai 2007, Jerman membangun virtual power plant tahun 2009. Ya. Nah, untuk memudahkan memahami, saya kasih contoh begini. Jadi misalkan, di UI kami punya rumah ini dengan berbagai macam teknologi, PLTS, baterai, dan fuel cell. Lalu kemudian di atas gedung satu lagi kami punya fotovoltaik.
Lalu di gedung di Danau kami punya PLTS terapung. Lalu kami punya juga PLTS yang ada di atas atap yang baru 100 kWp gitu ya. Nah, coba perhatikan Bapak-bapak sekalian ya. Bapak, sistem ini saya bisa diagregasi. Ya, diagregasi dalam arti bahwa kita bisa mendapatkan data ya. Lalu kemudian data ini kemudian bisa kita olah untuk apa? Untuk bisa membantu grid di sini. Sorry, ini saya kasih apa ya, untuk membantu grid di sini. Misalkan contohnya, ya kita tahu ini time ya, ini adalah beban misalkan gitu ya. Misalkan bebannya dari pagi naik sampai malam beban puncak, jadi ini malam ya, jam 7 malam atau jam 8 malam. Maka sebenarnya ya ada masalah di sini. Kenapa? Masalah di sini. Karena di sini pasti listriknya mahal. Harusnya mahal ya, karena tarifnya flat jadi orang nggak tahu itu mahal. Nah, bagaimana PLN menghadapi ini? PLN harus membangkitkan PLTG ya, dengan cepat dan mahal. Karena gas mahal. Nah, bila ada pembangkit listrik virtual semacam ini, maka fuel cell di sini ya atau baterai yang ada di sini itu bisa saya perintahkan untuk kemudian bisa ekspor di jam segini. Jadi ini bisa kepotong. Nah, listriknya dari mana? Dari fuel cell atau dari baterai yang udah di charge pada pagi hari, karena charge pada pagi hari dengan matahari jauh lebih murah, dan pada malam hari ini saya ekspor. Bisa itu diekspor? Bisa. Ya, bisa. Sudah saya coba juga, bisa. Ya. Jadi kita bisa ekspor power pada malam hari dengan sistem baterai gitu ya. Bila ini jangan dibayangkan cuma segini unit, bagaimana kalau berapa ribu unit? Ya. Maka virtual power plant itu sebenarnya agregasi ya dari seluruh pembangkit sebar dimanapun juga yang ada di IKN misalkan nanti, lalu dia muncul sebagai pembangkit besar. Dia bisa, ya, ini saya kasih contohnya ilustrasi sebentar. Mana caranya? Oke. Ya. Next slide-nya. Enggak ada masalah, gimana caranya? Oke. Oke, sebentar. 5 menit lagi, Pak. Iya, sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi selesai. Ya. Jadi dia bisa muncul sebagai satu pembangkit besar yang bisa aja ekspor power dan bisa import power ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tarifnya memang dibuat dynamic. Ya. Kalau flat dia nggak menarik. Tapi kalau dibuat dynamic itu menjadi menarik. Makanya itu saya mengharapkan nanti tim perencanaan bisa aja kita buat suatu modal. Sekarang Singapura dan beberapa tempat lain sudah ingin membangun virtual power plant, ya. Kita jangan sampai ketinggalan gitu ya. Toh pakarnya juga ada di sini. Jadi maksud saya ini harusnya bagian dari pengembangan. Kenapa? Karena sistem menjadi aktif. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah peran masyarakat. Masyarakat bisa terlibat di sistem listrik. Itulah mimpi dari energy transition. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah fakta-fakta yang menarik. Ya. Jadi di Jerman itu udah bisa mengagregasi hampir 10.000 unit dengan kapasiti 8,5 gigawatt yang tersebar di seluruh Jerman. Ya. Dan itu menghasilkan sales. Ya. Ya. Perdagangan sekian juta euro. Ya. Jadi bisa Anda lihat, ya mungkin nanti diskusi bisa lain kali untuk lebih detail. Tetapi dalam konteks ini maka sebenarnya di tim perencanaan bisa saja nanti kita bisa mengusulkan ini sebagai bentuk sehingga energi terbarukan bisa lebih punya peran. Baterai lebih punya peran di sistem kelistrikan. Jadi nggak semata-mata tergantung dari sesuatu yang besar dan itu fosil atau yang besar, tetapi tidak ada hal baru, nggak ada inovasi baru. Ya. Oke, apa lagi? Terakhir ini mungkin, sorry Pak Agus ini agak-agak kenapa begini ya? Slide-nya.
Oh iya, ini terakhir. Oke ya, ya. Ini yang terakhir sepertinya. Ya, jadi saya atau kami ingin memberikan sebuah gambaran pentingnya perubahan tarif yang flat yang sekarang ada di Indonesia. Mungkin di IKN nanti bisa dibuat lebih dinamik. Ini bisa dibahas lebih lanjut tentunya. Gunanya apa? Gunanya tadi sudah saya bilang bahwa untuk melibatkan partisipasi masyarakat di dalam sistem kelistrikan. Itu poinnya sebenarnya, peran people. Sehingga nanti ketika di sini di rumah itu nanti di IKN udah punya pembangkit sendiri, ada PLTS misalkan dan juga ada baterai, maka ketika dia menerima price signal, harga bisa saja sejam sebelumnya atau seminggu sebelumnya dari utility grid company, maka ya owner ini yang punya rumah ini sudah bisa memutuskan kapan saya harus. Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh tiap-tiap rumah. Yang pertama adalah melakukan load shifting. Jadi ini anggap ya, inilah dinamika beban. Saat ini adalah mahal, misalkan, lalu kemudian di shifting sama mereka di jam yang lebih siang atau yang lebih pagi, di mana rupiah per kWh-nya lebih murah. Ya, ada beberapa teknik, ini disebut dengan demand response. Jadi masyarakat juga bisa merespon terhadap dinamika tarif itu. Saya mau geser beban saya atau saya ingin justru mengirim listrik ke jaringan saya karena pada saat itu terjadi peak load dan harganya mahal. Nah, di situ akan terjadi kekerenan sistem kelistrikan kita di IKN. Kalau masih flat, saya rasa tidak akan banyak perubahan. Kita hanya mempunyai pembangkit yang canggih, yang bersih, tapi tidak ada interaksi antara masyarakat, swasta dengan utility grids. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, nanti kita bisa eksplor lebih jauh. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.